Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat foto ini? Senang ya melihat mereka ceria bermain bersama. Tapi ternyata ada masalah loh di balik foto ini. Yuk kenalan dulu dengan mereka. Kenalin, ini si Panjang. Ini si Butet. Sama-sama usia 7 tahun, tapi punya tinggi yang jauh beda. Jadi kalau ditanya lagi, kira-kira apa yang bakal terlintas di pikiran kalian ketika lihat fenomena ini? Benar, perawakan pendek atau stunting. Nah, apa sih pengertian dari stunting itu? Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan teman seusianya, yang dapat disebabkan oleh tidak optimalnya asupan pada balita, pada ibu sebelum dan saat kehamilannya, infeksi kronis, dan pola asuh yang buruk. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa beresiko untuk mengidap penyakit-penyakit autoimun. Stunting juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak loh. Dalam jangka panjang, ini akan mempengaruhi ekonomi dan kemajuan suatu negara. Lalu, apakah semua anak yang pendek itu stunting? Tidak, anak stunting pasti pendek, tetapi anak pendek belum tentu stunting. Nah, kapan sih anak disebut stunting? Anak disebut stunting apabila perawakan pendek disertai dengan malnutrisi, infeksi kronis, dan tervalidasi oleh tenaga kesehatan berdasarkan identifikasi pada kurva pertumbuhan yang keluar dari batas normal dan menyimpang dari tinggi potensi genetik kedua orang tuanya. Hal terpenting adalah fakta bahwa stunting sulit diatasi jika anak sudah berusia 2 tahun ke atas. Berikut grafik tinggi badan berdasarkan usia dari 0 sampai 5 tahun menurut WHO. Lalu, bagaimana kondisi stunting di Indonesia? Survei Status Gizi Balita Indonesia atau SGBI menunjukkan angka stunting berada pada 27,67% pada tahun 2019. Jadi bisa dikatakan setiap 1 dari 4 bayi di Indonesia mengalami stunting. Sebagian besar stunting di Indonesia dipengaruhi oleh gizi orang tua selama mempersiapkan kehamilan. Mirisnya, masyarakat kita gemar mengeluarkan biaya hingga puluhan juta hanya untuk sekedar prewedding, tapi tidak memikirkan hal yang lebih mendesak, yakni persiapan prakonsepsi atau prakehamilan. Menurut Pak Hasto, Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Indonesia, beliau berkata, prakonsepsi itu sangat murah. Calon ibu hanya minum asam folat, periksa HB, minum tablet tambah darah gratis kalau di puskesmas. Biaya tidak lebih dari 20.000. Sementara suami hanya perlu mengurangi rokoknya, kemudian suami minum zinc supaya spermanya bagus. Laki-laki itu harus mempersiapkan 75 hari sebelum menikah. Karena sperma dibuat selama 75 hari. Sederhana bukan? Lalu, apa peran kita untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Indonesia? Terapkan POS PMI, pola hidup sehat bersih, seperti berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, mencukupi asupan cairan, menjaga lingkungan tetap bersih, serta jangan merokok dekat ibu hamil dan anak-anak. S. Screening prakehamilan. Pada calon ibu, konsumsi asam folat dan tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. P. Pola asuh anak atau caring, termasuk di dalamnya adalah inisiasi menyusui dini atau IMD, menyusui eksklusif sampai usia 6 bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI sampai usia 2 tahun. Hal ini merupakan proses untuk membantu tumbuh kembang bayi dan anak. M. Memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika anak mengalami gejala stunting, periksakan ke dokter. Jika ingin memantaunya melalui smartphone, bisa download aplikasi Primaku di Play Store. Dan yang terakhir, I. Imunisasi lengkap. Pastikan anak mendapat imunisasi yang lengkap ya. Jadi, kalau kalian menemukan fenomena ini, di lingkungan kalian jangan abai dan ayo ambil peran dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia dengan perketat POS PMI. Karena generasi emas Indonesia ada di tangan kita semua. Ibu sehat, bayi pun tumbuh hebat.